Bangkitlah hai jiwaku dan tekun berdoa. Jika datang seteru, kau tetap siaga. Godaan setan pun selalu memperdaya orang yang beriman. Dumo jaga rohani, unang dililuhur, hisap di dagingmu, jala di taluhur, gijangi rohai, doju mojot Allah, pengalaman salah. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih setiamu yang memelihara hidup dan kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, mari Tuhan yang menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Selasa 17 Agustus 2021, tertulis dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 8. Pengkhotbah 7 ayat 8, akhir sesuatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saudara-saudara, hari ini 17 Agustus adalah hari yang istimewa bagi kita masyarakat Indonesia. Dan Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan pernah melupakan sejarah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita harus mengingat sebelum tahun 1945, 350 tahun Indonesia dijajah pemerintah Belanda. 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Masa-masa penjajahan adalah masa-masa yang sangat penuh penderitaan, penuh pergumulan, penuh kesengsaraan, penuh persoalan, penuh perdebatan. Tetapi puji Tuhan, oleh karena keteguhan hati, oleh karena semangat juang para pahlawan kita, para pendiri negara Republik Indonesia ini, kesabaran mereka yang luar biasa menghadapi tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan, kesabaran mereka yang luar biasa dalam setiap gerak langkah perjuangan mereka, akhirnya menghasilkan buah. 17 Agustus ditetapkan, dianugerahkan Tuhan menjadi kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu saya mengajak kita bersama untuk bersyukur, berdoa kepada Tuhan, dan mensyukuri segala berkat Tuhan selama 76 tahun Indonesia telah merdeka. Lalu pada saat kemerdekaan ini Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita perbuat? Apa yang sudah saudara perbuat kepada bangsa dan negara ini? Sebagai seorang yang sudah merdeka, sebagai seorang yang sudah menikmati karya-karya para pejuang-pejuang kita, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah dan akan kita perbuat, maka itu akan menjadi perenungan yang istimewa pada hari ini. Dan renungan hari ini mengingatkan kita, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Sesuatu yang diawali atau mengawali sesuatu adalah sesuatu hal yang sulit. Seiring dengan perjalanan waktu, banyak hal yang kita alami. Tapi kita membutuhkan kesabaran.
Dan kesabaran itu akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa dan mendatangkan sukacita. Kata sabar sering kita dengar. Kata sabar sering kita ucapkan ketika saudara-saudara kita menghadapi persoalan-persoalan, maka kita atau saudara-saudara kita yang lain akan mengucapkan peneguhan hati dengan mengatakan, sabar amang, sabar inang, gitu ya. Sabar, kita harus sabar. Betapa pentingnya panjang sabar. Sebab memang ketidaksabaran akan membawa dampak yang negatif. Ketidaksabaran akan membawa emosi ini meluap-luap. Ketidaksabaran seseorang akan mendatangkan keegoan, kesombongan, dan gelap mata. Dan pada akhirnya akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tindakan-tindakan yang juga merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Maka firman Tuhan mengajak kita hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan ke depan, firman Tuhan mengingatkan panjang sabar itu sangat perlu dimiliki oleh setiap pribadi, oleh setiap anak-anak Tuhan. Supaya dengan kesabaran kita memiliki energi yang positif menjalani hidup dan kehidupan ini. Mengalahkan ragam tantangan, mengalahkan ragam cobaan, mengalahkan ragam rencana rancangan si musuh yang selalu mencoba mengintimidasi hidup dan kehidupan kita. Panjang sabar diperhadapkan dengan tinggi hati ketika seseorang disakiti atau ketika seseorang menyakiti kita. Memang kita punya kemampuan untuk membalasnya. Tapi apa yang akan terjadi kalau kita membalasnya, Bapak, Ibu, Saudara? Ketika ada fitnahan, ketika ada perkataan seseorang yang ditujukan kepada kita yang belum tentu kebenarannya, sehingga kita semakin emosi menanggapinya. Apa gunanya bagi kita? Apa gunanya bagi saudara ketika kita tanggap menanggapi emosi, menanggapi hal-hal yang tidak mendatangkan sesuatu hal yang bermanfaat dalam hidup dan kehidupan kita? Maka mari belajar dari Yesus Kristus. Yesus yang turun ke dunia ini. Yesus yang melakukannya pelayanan dengan baik. Yesus yang hadir, rela menderita. Ada banyak tantangan, bahkan ejekan-ejekan, fitnahan-fitnahan yang dituduhkan kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah membalasnya. Tetapi Tuhan Yesus selalu sabar dan sabar dan sabar. Bahkan memberi pengampunan bagi setiap orang. Bahkan ketika dia sudah menderita di salib, Yesus mengeluarkan kata, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Kesabaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus adalah menjadi teladan yang luar biasa bagi kita dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Terlebih ketika kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ketika ada banyak orang menuduh atau menganggap, menyombongkan hanya suku mereka, hanya daerah tertentu yang berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Itu adalah sesuatu hal yang tidak benar dan itu tidak perlu kita sikapi dengan emosi. Tapi kita harus membangun semangat nasionalisme kita. Tapi kita harus membangun semangat yang luar biasa, panjang sabar sebagai yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita panjang sabar. Bersabarlah menghadapi segala cobaan-cobaan. Terlebih di era badai virus COVID-19 ini yang belum berhenti. Sabarlah melewatinya. Sabarlah mematuhi protokol kesehatan. Hanya sesaat lamanya kita Bapak Ibu Saudara memakai masker, menjauhi kerumunan. Mari kita mengontrol diri kita masing-masing supaya badai ini cepat berlalu. Semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari memiliki kesabaran yang luar biasa. Sebab dengan itu kita akan terhindar dari berbagai masalah-masalah. Karena Tuhan Yesus pasti akan menolong kita ketika kita juga bersabar dan mengandalkan kebenaran firman-Nya. Amin.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini. Engkau telah memberkati bangsa dan negara kami. Dalam setiap perjuangan-perjuangan para pahlawan kami, para pendiri negara ini. Sehingga kami boleh Tuhan izinkan menikmati kemerdekaan sebagai generasi-generasi baru, generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang hebat. Maka kami juga memiliki peranan yang luar biasa, tanggung jawab yang besar membangun bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak Tuhan, supaya semakin banyak yang merasakan kemerdekaan itu, supaya semakin banyak yang terbebaskan dari belenggu-belenggu kelaliman, dari belenggu-belenggu kejahatan, dari belenggu-belenggu dosa, sehingga kami semua menjadi orang yang merdeka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah bangsa dan negara kami, para pemimpin dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, bahkan para pelayan-pelayan gerejamu dari tingkat Heporus hingga tingkat gereja tingkat Sintua. Semua kami berkati Tuhan, pakai kami menjadi saluran berkat Tuhan. Penuhi kami supaya kami memiliki panjang sabar untuk melakukan pelayanan ini dan melakukan semua kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itu yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Gija